Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Kami bisa merasakan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih lagi pagi ini ada kesempatan yang luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu kekuatan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 169 sampai dengan ayat 176. Namun kita hanya membaca ayat 169 sampai dengan 171. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, pemazmur berulang kali mengungkapkan betapa dia kagum dan mencintai Taurat Tuhan. Dengan mencintai Taurat Tuhan, pemazmur menunjukkan bagaimana ia menjalani hidupnya. Pertama, gentar terhadap firman Tuhan. Bahkan kegentaran ini melebihi kegentarannya terhadap pembesar-pembesar yang tidak suka kepadanya dan mengejarnya tanpa alasan. Kedua, bergembira dan mencintai Taurat Tuhan. Ketiga, penuh dengan puji-pujian kepadanya. Hal ini tentu didasari oleh janji dan ketetapan Tuhan yang pemazmur peroleh dari Taurat Tuhan. Keempat, menjauhi yang jahat dan melakukan perintah-Nya. Yang kelima, hidup penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun pemazmur berada dalam kesukaran dan dikejar-kejar oleh para pembesar, ia tetap berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Kita dapat melihat buah dari cinta akan Taurat Tuhan. Pertama, kita akan memperoleh ketentraman besar sekalipun diimpit oleh banyak masalah. Kedua, tidak ada yang membuat kita tersandung, sebab Taurat Tuhan tentu mengajar kita untuk selalu melakukan hal-hal yang benar. Itulah kekuatan firman Tuhan jika kita mau menghidupi dan melakukannya. Namun kita sendirilah yang menyusahkan hidup kita dengan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kemudian kita cemas, khawatir, dan hilang harapan. Kita tidak tahu kemana mencari pertolongan karena kita jarang, bahkan tidak pernah membaca firman Tuhan, atau kita mungkin membacanya tetapi lupa akan firman-Nya sebab tidak berakar. Oleh sebab itu, marilah kita tekun membaca serta merenungkan firman Tuhan.
biarlah kita menjadi cinta akan firman, sehingga kita tahu kebenaran dan janji-janji Tuhan yang menuntun serta memberi ketentraman, sukacita, dan pengharapan. Janji-janji Tuhan yang bisa menghidupkan jiwa kita kembali ketika kita menjadi takut dan khawatir dalam menghadapi persoalan hidup. Setiap orang percaya haruslah meneladani Daud yang menjadikan firman Tuhan sebagai kegemaran atau kesukaan dalam hidupnya. Namun seringkali terjadi banyak orang Kristen justru tidak menyukai firman Tuhan. Mereka enggan menyediakan waktu membaca firman Tuhan dan merenungkannya, karena dianggap sangat membosankan dan menjenuhkan. Tetapi begitu tertimpa masalah, barulah mereka getol membaca Alkitab, mencari ayat-ayat yang cocok dengan situasi yang dialami. Perhatikan, firman Tuhan adalah kebutuhan utama orang percaya, sebab kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Dan kita takkan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan jika kita tak mau tekun membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Pemazmur menyatakan, semakin kita bergaul karib dengan firman Tuhan, semakin kita pahami apa kehendak Tuhan, karena di dalamnya sudah dinyatakan dengan jelas. Inilah kehendak Tuhan bagi orang percaya: hidup berkemenangan, diberkati, hidup semakin serupa dengan Kristus. Semakin kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dan kegemaran, maka kuasa firman-Nya bekerja di dalam kita. Hidup kita diubahkan walaupun ada masalah dan tantangan. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sebab selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur bahwa kami semakin hari semakin dikuatkan oleh kebenaran firman. Dan Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami dapat pahami dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari-hari. Ya Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong Tuhan pimpin dan bimbing serta lindungi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.